Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini bersama yang punya Kopi 6 Channel, sebuah channel yang membahas tentang horor-horor, misteri maupun apapun yang berhubungan dengan klinik dan yang lain-lainnya. Om Miftah namanya. Ini bukan Gus Miftah yang ceramah-ceramah, tapi ini Om Miftah spesialis horor-horor, membahas perdukunan, kemudian perkuburan, sarkup dia, sarjana kuburan. Bersama saya kali ini dia mengajak sambil rokok ya guys. Ini nggak ada kopinya, dia sohibul bed tidak menyiapkan kopi. Kita akan membahas yang kemarin viral, seorang musafir atau orang yang melakukan perjalanan yang konon katanya dia berjalan menaiki macan gaib, Ya. macan putih punya khodam. Dia pertama sudah pernah berjumpa. Awalnya dia jumpa di mana? Lasem ya. Di Lasem. Waktu Ya. itu ketika Joko Kendil melintas di kota Rembang, Kabupaten Rembang, dia dulu yang bertemu Joko Kendil. Awalnya saya tidak tahu Joko Kendil itu siapa, kemudian ada apa kok sampai viral. Nah, dia yang memberikan informasi, bahkan dia sempat selfie. Tak soang-soang kok rada mirip. Nah, karena memang dia itu suka dengan hal-hal yang gaib-gaib seperti macan gaib. Kemudian alhasil waktu dia perjalanan ke kemana? Pati ya saat itu. Om Miftah ini perjalanan ke Pati, dia berjumpa dengan Joko Kendil. Aku dipameri, ini bahasanya gado-gado. Dipameri dia jumpa Joko Kendil. Kemudian aku kepo. Kepo itu ingin tahu guys ya. Sehingga saya dengan rekan saya yang bernama Sahrul Ibad mencari keberadaan Joko Kendil, dan alhasil waktu di tengah jalan Joko Kendil itu bukannya naik macan putih tetapi naik mobil patroli polisi. Nah, kemudian ini yang menjadi pembahasan warga Rembang, katanya Joko Kendil naik macan bisa berjalan di atas air atau apa, nemplek-nemplek, Iya. dhuwur wet. Katanya seperti itu. Nah, makanya kali ini saya jumpa dengan orang yang katanya spesialis membahas hal-hal begitu. Jadi menurut dia Joko Kendil itu benar atau tidak naik apa macan putih atau berjalan di atas laut atau nemplek-nemplek di uwet, itu kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sendiri itu nggak ada ya guys ya. Saya melihat secara dohir kayak karena nggak melihat dari secara hal-hal yang seperti itu. Wong goib itu nggak bisa dilihat ya. Nggak bisa. Iya, jadi namanya goib itu nggak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat berarti dohir udah nggak goib lagi kan gitu. Makanya jadi nggak percaya gitu. Kalau saya sendiri nggak percaya. Tadi kamu juga mengatakan bahwasanya dia naik mobil patroli polisi lah, gitu kan? Berarti kan enggak berarti. Tapi menurut informasi yang beredar Iya. dari polisi waktu itu kan kebetulan itu mobil polisinya Iya. Pak Kapolsek Lasem atau dari polisi sektor Lasem memang meminimalisir menjagani kan Joko Kendil ini viral. Iya. Kalau jalan akhirnya gak tok tujuan, akhirnya diangkut nih mobil. Iya. Entah macannya Naik mobil mungkin ya. Ya mungkin di bak belakang gitu. Nah, kebetulan saya jumpa di jalan itu. Jadi Iya. saya tanya, "Mbah, macannya di mana?" Tapi beliau hanya rokokan gini. Halo gitu. Ya, wallahu alam. Di samping entah benar atau tidaknya beliau itu naik macan ataupun berjalan di atas air, kita sama-sama nggak tahu. Memang kita melihat dari apa yang kita lihat dari mata, dan saya bukan spiritual yang bisa menerawang ini pakai macan atau boyo atau apapun. Ya. Nah, intinya soal percaya atau tidak itu terserah Anda.
Dan adapun kalian yang sempat berkomentar Joko Kendil ini orang gila atau orang tidak waras atau berjalan hanya mencari sensasi, ya itu terserah Anda. Berhak menilai apapun ya monggo. Tetapi kalau soal kalian percaya adanya hal goib, itu harus percaya. Memang kita sendiri itu juga harus percaya dengan adanya hal goib Betul, seperti surga, iya. neraka dan Iya, lainnya. betul. Lalu untuk pendapat Anda tentang Joko Kendil yang eh, hari ini ada yang mengatakan dia itu gila, itu bagaimana? Kalau menurut saya ya kita buat asik-asik aja karena di lontong lewat lontong bakso. Dan ini nak tuan rumah ditukok. Oke, ya guys ya. Kembali ke pembahasan ya. Nah, kalau menurut saya Joko Kendil di samping ada yang mengatakan gila atau mengada-ngada seperti ini dan sebagainya, saya lebih mengesampingkan hal-hal itu. Ada yang menarik dari Joko Kendil ketika saya ngopi bersama, kita ngobrol, saya mengambil dua pesan Joko Kendil yang amat sangat penting dan luar biasa, yaitu yang pertama, ojo turu sore. Ojo turu sore dalam bahasa Indonesia itu jangan tidur di waktu sore. Nah, ini cocok dengan eh, yang diajarkan dari kiai-kiai kami. Memang waktu sore itu jangan dibuat tidur karena banyak yang mengatakan orang yang biasa tidur sore itu mudah dimasuki penyakit jiwa atau gampang linglung. Oh iya, Contoh ketika kalian habis asar tidur, bangun-bangun malam. Kalian bangun pasti pernah merasakan ini jam piro, ini jam betul. berapa. Iya, Nah, linglung, iya. nah, itu yang menarik dari Jawa Kendil itu pesannya sangat luar biasa. Itu Ada lagunya juga itu, gimana? Padang Bulan itu. Oh, padang bulan. Oh iya, betul. Ojo turu sore. Ngelengake Ojo ojo turu turu sore. sore. Iya, betul, Nah, guys. itu Itu ada. ada. Kemudian yang kedua, dia berpesan untuk memperbanyak Solawat. sholawat. Iya, Nah, ini yang sangat penting. Sholawat, saya tanya, sholawatnya bagaimana? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, berarti sholawat Jibril itu tidak dibatasi atau pokoknya diperbanyak. Nah, itu juga sejalan dengan apa yang kita pelajari di pesantren. Kalau memang kunci dari apapun, kalau kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan, ya melalui sholawat itu. betul. Iya, oke, oke, siap. Bahkan sholawat itu salah satu amalan yang pasti sampai Sampai kepada kepada Rasulullah. Iya, Rasulullah. betul. Kalau saya sendiri itu gini, yang saya ketahui tentang Joko Kendil pas awal beliau viral ya. Beliau itu viral, awalnya itu saya melihat dari salah satu channel sebelah. Itu ada dia yang kan yang pertama awal memviralkan Joko Kendil kan channel tersebut ya. Itu Joko Kendil bilang gini, ojo edan krono awakmu tapi edanono krono gustimu, gitu bahasanya seperti itu salah satu ilmu yang saya petik dari beliau yang luar biasa. Saya malah justru mengesampingkan sama dengan dia. Saya mengesampingkan tentang khodamnya, tentang apa katanya naik macan putih. Kan saya di kemarin di live saya itu kan bilang mau naik macan putih, naik boyo, naik onto, naik gajah, sebarang guys, gak ngurus gitu kan gitu. Makanya saya gak sampai melihat dari hal-hal yang seperti itu. Kalau memang kalau dia menaik macan putih ya nggak masalah, monggo terserah. Kalau memang ada ya nggak masalah, wong itu bukan urusan saya kan gitu. Yang penting kita itu mengambil dari salah satu hikmahnya dia eh, sabar sabar dari mulai berapa berjalan 2021 kalau nggak salah ya 2001 ya kok 21
Tidak paham. 2001 ya. Kalau Iya. itu tidak paham. Iya. Mulai kapan? Katanya kan Joko Kendil kan mengatakan bahwasanya dia berjalan dimulai 2001 sampai sekarang ini masih dalam perjalanan. Dan itu menunjukkan bahwasanya kesabarannya beliau itu luar biasa. Swabare itu luar biasa, guys. Sampai saat ini beliau masih jalan kaki untuk menuju apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan saya nggak tahu, nggak paham. Jadi ya apa yang dia mempunyai keinginan apa dalam perjalanan tersebut saya kan nggak paham. Ya kalau menurut saya luar biasanya menahan nafsu itu yang paling sulit gitu. Di dalam diri ini ada nafsu yang sering sekali kita itu ketika lapar merasakan kelaparan mungkin akan terlintas di dalam pikiran ini mencuri atau apa, tapi kalau beliau insya Allah aman dari hal-hal yang seperti itu gitu. Husnudon kita Husnudon kita seperti itu. Lebih baik kita mengambil hikmahnya daripada kita mengurusi macannya gitu. Dia mau mengatakan macan naik macan atau apa terserah, mau naik apapun. Jadi intinya yang Om Miftah ini bicarakan kita cari yang baik-baiknya aja. Kalau kita mencari keburukan orang yang namanya manusia ini mahalul khotok wa nisyan, pasti punya kesalahan, kekurangan, pasti punya kesalahan, dan itu kita buat pelajaran dari fenomena Joko Kendil yang sebelumnya kan viral. Sebelum Joko Kendil itu antara ilmu apa? Oh, ilmu merah sama ilmu hitam, guys. Nah, ilmu putih, yes. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu pink atau ilmu sebagainya yang membuat kegaduhan, perpecahan. Ya lebih enjoy kita bahas Joko Kendil saja. Betul. Daripada kita dibenturkan siapa yang benar, siapa yang salah, harus ada pembuktian atau apapun. Dan nyatanya sampai sekarang pun belum, dari dua belah pihak belum ada yang ada bertemu untuk pembuktian. Ya kita enjoy saja sebagai netizen yang bebas komen, ya monggo, yang penting akidah kita itu terjaga. Jangan sampai karena fenomena yang viral di jagat maya yang kita awalnya percaya dengan adanya karomah ataupun adanya maunah, dari penjelasan orang-orang yang sebenarnya itu bukan yang berkecimpung di situ, atau mohon maaf beliau orang yang sebenarnya tidak layak untuk membahas hal-hal itu, dia membahas tanpa ilmu itu sehingga bisa menyesatkan. Betul, lebih bahaya sebenarnya seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang belum memahami tapi sudah berani berbicara, itu yang berbahaya seperti itu. Makanya ya kita enjoy saja, kita bicara sesuai dengan kapasitas kita. Betul. Misalkan kita seorang seperti saya, seorang pengangguran yang biasa ngopi, ya pengetahuannya tentang segini doang, ya bahasnya yang ringan-ringan. Kalau saya membahas tentang ilmu ini, ilmu itu, dan saya tidak mengetahuinya, ya akhirnya saya hanya halu, mengarang sesuai dengan akal saya, padahal tidak ada dasar ilmu yang mumpuni untuk membahas hal itu. Kalau saya sendiri kemarin kan itu membahasnya karena sebab saya dulu pernah mempelajari hal yang seperti itu, ilmu-ilmu yang seperti itu pernah mempelajari. Memang saya sangat setuju dengan salah satu perkataannya si merah, si pesulap itu ya. Dia itu mengatakan bahwasanya ketika ilmu yang seperti itu ada dalam media sosial itu halu, berarti. Itu saya sangat setuju. Karena sebab ilmu yang seperti itu tidak akan bisa ditunjukkan kepada masyarakat umum, tidak akan mampu ditunjukkan, artinya diperlihatkan secara sengaja. Bahkan kalau saya menafsiri ilmu tersebut akan keluar dengan sendirinya tanpa dia minta. Itu intinya ketika orang
mempunyai keistimewaan itu tidak bisa dipamerkan. Betul. Nggak Jadi bisa dipamerkan. misalkan ada orang bisa miber atau terbang, Betul. itu tidak bisa langsung mengumpulkan orang pengumuman saya bisa Bisa miber. terbang. Betul. Itu Itu nggak bisa nggak ya. bisa. Nggak bisa. Kalau saya tidak paham soal ini, dia yang paham. Soalnya saya ini gimana mau terbang awake lemu. Ceblok ya. Coro iki ketera angin, guys. Kalau saya itu ketera angin itu melebat bisa terbang gitu. Kita sama-sama pakai baju hitam ya. Kita kan ilmunya ilmu hitam kita. Ilmu hitam dari pakaiannya, bukan berarti ilmunya. Ilmu kita tidak berwarna. Betul. Karena ilmu tidak terlihat. Betul. Kalau kita bisa mewarnai malah repot, nanti ada ilmu warna-warni. Betul. Lah ini malah justru gini, kemarin ada salah satu yang mengatakan bahwasanya ilmu gaib itu enggak ada. Justru ilmu itu gaib. Iya kan? Betul enggak? Jangan mengatakan ilmu gaib itu enggak ada. Ilmu itu gaib gitu loh. Enggak bisa kita lihat, tapi bisa kita cerna dengan pikiran kita. Enggak ketok, guys, enggak kelihatan. Makanya jangan mengatakan ilmu gaib itu enggak ada, halu. Kalau ada orang yang membahas tentang ilmu gaib itu halu, itu berarti orangnya itu kurang berpengalaman gitu. Kalau itu saya tidak begitu paham. Yang pada intinya orang itu berilmu atau tidak itu bisa dilihat dari cara beliau menjalani kehidupan, misalkan dari tutur katanya, dari akhlaknya. Karena perbuatan manusia itu merupakan implementasi dari ilmu yang dia miliki. Misalkan orang itu semakin berilmu, itu sudah pasti orang itu semakin berakhlak. Betul. Akan gini, saya pernah membuat sebuah kata-kata seperti ini pas ketika saya buka angkringan. Iya, ketika saat itu saya buka seorang pujangga membuat kata-kata. Gini guys, kata-katanya seperti ini. Yo ngopi yo ngaji, ben dadi wong sing aji. Ajine manungsa iku yen duweni ilmu, ilmu bisa kawujud yen dilakoni. Artinya di situ ilmu itu gaib. Ketika kamu mampu mewujudkan, caranya seperti ini. Contoh, saya mempunyai ilmu pertukangan, membuat sebuah lemari. Ketika hanya digunakan di dalam angan-angan, masih dalam kondisional yang gaib, tidak terlihat, ya kan? Tetapi ketika kita mau untuk saya gunakan ilmu itu, saya wujudkan, ya harus kita bertindak, kita harus melakukan ilmu tersebut untuk ambil palu, paku, kayu, dan kita rangkai akan wujud sebuah lemari, kan seperti itu. Nah, itu yang saya maksud ilmu itu gaib gitu. Nah, semua ilmu bagi saya gaib karena tidak terlihat, tapi bisa diwujudkan gitu. Itu kalau menurut saya dari itu saya mengambil dari salah satu pujiannya Gus Im kan saat itu. Yang gimana? Yang apa ya? Dia itu lagunya itu gimana lah? Kok lupa saya. Tentang apa ya? Saya lupa guys. Lagunya itu udah lama sekali. Udah lama. Beliau itu ilmu bisa kawujud ketika dia mau melakukan ilmu tersebut. Artinya melakukan itu, contoh ilmu sholat, cara kita tahu itu sholat itu seperti itu, kita tahu sholat itu gerakannya seperti itu. Ketika kita tidak mau melakukan sholat tersebut, tidak akan tidak akan bisa mewujudkan sholat tersebut. Tapi ketika sudah melakukan Allahu Akbar, oh gerakannya seperti ini, itu berarti kan ilmu tersebut sudah terlihat gitu loh. Nah, itu yang saya maksud dari ilmu, semuanya ilmu itu gaib. Oke, masuk akal. Nah, makanya itu secara logikanya seperti itu. Itu menurut pandangan saya, guys. Pemandangan di sekitar sini, guys. Pandangan saya seperti itu tentang ilmu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tidak ada ilmu gaib, itu orangnya kurang berpengalaman gitu. Masih jauh dalam berpengalaman. Semua ilmu gaib gitu. Jangan mengatakan halu gitu. Katanya
Miftah ini semua ilmu goib. Ya, Tapi kita harus tetap belajar. Cari ilmu itu kata Rasulullah minal mahdi ilal lahdi. lah, Jadi iya kita betul. selagi kita masih diberikan kesempatan hidup berarti tidak ada kata berhenti Betul. untuk mencari ilmu. Ilmu. Sampai mati. Baru ketika mati nggak bisa kita mencari ilmu kan gitu. Kembali Makanya. ke Joko Gendil. Oh, oke, siap. Joko Gendil. Kita eh, sampaikan dulu waktu viralnya. Kita bahas ini kenapa Joko Gendil sekarang sudah tidak viral. Oh gitu ya. Iya. Atau mungkin nanti video ini Akan kembali trending kembali ya. Gitu. kembali viral. Viral lagi. Maksudnya Joko Gendil saat ini kan sudah banyak video yang beredar, ngebis, naik bis dan lain sebagainya. Kemudian dari penilaian para netizen sudah, oh ini Joko Gendil disetting atau pembodohan atau apapun. Kita ini sebagai netizen yang budiman seharusnya bagaimana? Mosok seorang yang kalau ikhlas itu di hati Joko Gendil ya, seseorang yang berjalan tidak mengganggu orang malah dijelek-jelekan. Sedangkan banyak kita ketahui bersama banyak koruptor di negeri ini justru masih berkeliaran dan yang menjadi PR besar untuk bangsa ini. Betul. Nah itu sebaiknya kita harus gimana? Makanya ilmu itu kembali penting. Betul. Iya. Lebih apa ya? Ya lebih dewasa kita sebagai anak bangsa Mensikapi ya, mendewasakan diri kita bersama untuk tidak gampang menghujat, tidak gampang menjelekkan atau bahkan langsung menyalahkan. Oh ini yang tidak sepaham dengan kita berarti keliru, salah. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Betul. Sebenarnya sebagai anak bangsa yang saat ini sangat mudah diadu domba karena memang bangsa ini itu dulunya tidak terkalahkan atau sulit dijajah, tetapi bangsa yang menjajah negeri ini menjajahnya itu lewat adu domba, dari tokohnya diadu domba. Bahkan sekarang ini kan banyak di YouTube itu kalian lihat ustadz ini versus ustadz ini. Nah itu kan sangat membentur-benturkan. Apalagi itu isinya videonya hanya potong-potongan. Jadi betul. Tidak dari awal sampai akhir. Kadang-kadang ulama ini membahas tentang ilmu ini dan memberikan contoh, tidak bermaksud menyindir ya, si fulan, tetapi daripada konten kreator ini dipotong, betul. Ada potongan lalu dibenturkan untuk pada yang lain. Mungkin seperti ini dulu. Kita nantikan segmen selanjutnya. Nanti akan kita berbincang-bincang lagi dengan tema yang lebih menarik. Dari saya mungkin kesimpulannya dari sebuah fenomena dari sosok Joko Gendil, seorang musafir yang viral tersebut, kita ambil baiknya saja. Kita jangan melihat dari sisi buruknya karena memang setiap manusia pasti ada kekurangannya. Itu dari kita. Jangan lupa like, share, komen karena subscribe itu gratis. Subscribe juga ini Kopinum Channel dan punya saya Ahmad Anuniam Channel. Semoga berkah, membawa manfaat kita semua. Dari kami ungdur makola wala tangdur mankola. Jadi lihatlah apa yang kita sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, karena kita berdua ini seorang hamba yang banyak kekurangan, tentunya banyak ilmu yang belum kita ketahui, dan apabila ada perkataan kita yang tidak cocok atau kurang berkenan di hati antum semua, kami mohon maaf. Itu
merupakan kesalahan dari Al-Fakir, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.